Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika. Pada hari ini kita akan membahas tentang validitas, reliabilitas dari pembeda tingkat kesukaran pada jumlah siswa atau jumlah mahasiswa yang lebih dari 30. Oleh karena itu di sini tulisannya L. Marilah kita buka pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang bagaimana soal itu dibuat. Sedangkan pada hari ini tidak usah membahas itu, kita fokus terhadap perhitungan. Kita mulai. Di sini ada contoh L30. Caranya seperti biasa, kita blok di sini. Yang pertama ada kata-kata jumlah dan di pinggirnya ada kata-kata nilai. Nilai itu tidak bisa lebih dari 100. Kalau jumlah bisa nilainya 100 ataupun kurang dari 100. Seperti biasa, kasih bold, kasih garis, all boulder, simpen semuanya di tengah, kasih bold lagi, sekali lagi ya. Supaya apa? Supaya membedakan mana yang ada di atas, mana yang hitungan. Setelah ini selesai, seperti biasa, jumlah sama dengan SU 2 kali. Blok dari 2 sampai dengan 5, enter, nilainya 25. Lanjut ke atas. Karena tadi soal yang mudah itu ada 3, soal yang sedang ada 4, soal yang sukar ada 2. Bapak mau menggunakan kelipatan 2, jadi yang mudah poinnya 2, yang sedang 4, yang sukar 6. Apabila ingin nilai 100, para mahasiswanya harus mendapatkan nilai atau bobot jumlah berapa? Kita coba dicek dulu. Sum 2 kali, blok dari awal sampai akhir. Angkanya 34. Oleh karena itu, sekarang kita bisa membuat jumlah. Caranya sama dengan kurung buka, klik 25. Ulangi. Ya, sama dengan kurung buka, klik 25, dibagi 34, kurung tutup, kali 100. 34 dari mana? Jumlah maksimal, 100 itu bobotnya harus sampai 100. Enter. Angkanya ada lebih dari berapa koma. Kalau nilai, sekali lagi jangan ada koma. Seperti biasa, untuk nilai Bapak selalu membedakan kasih bold dan tanda lebih besar lah. Nah, blok angka 25 dan 74-nya, tarik itu ada di sebelah kanan bawah. Klik kiri, tarik ke bawah. Sampai mana? Sampai sini aja nih. Bawah ya. Walaupun ini 00, kita blok, delete saja. Setelah itu, kita blok lagi. Simpan semuanya, kata Bapak, di tengah, biar memberikan kerapihan. Ini jumlah, yang di M, yang di kanan adalah N-nya nilai. Apa saja yang dibutuhkan? Seperti biasa, blok, made and center, blok, made and center, blok lagi, made and center, tulis R, di bawahnya T hitung, di bawahnya T tabel, di bawahnya keputusan. Kita blok R dan keputusannya sampai sini. Kasih garis, kata Bapak, semuanya wajib di tengah. Apa rumus R? Kita arahkan ke di bawah 2 sama dengan Corel. Muncul Corel, klik angka 2 sampai dengan atas, angka 2 lagi, titik koma, klik jumlah sampai
16. Boleh dari atas ke bawah, boleh bawah ke atas. Enter. Maka nilainya 0,45 sekian. Setelah ini ketemu, maka klik 2 kali lagi karena belum pakai dolar. Jadi yang belakangnya pakai dolar. Di depan M dan di tengah M. Setelah ini selesai, diberikan dolar, maka enter. Sekarang di sini masuk ke dalam teh hitung. Teh hitung rumusnya adalah sama dengan kurung buka klik yang 0,45 dikali SQRT 36 kurangi 2. Kenapa 36? Karena data mahasiswanya ada 36. Kurung tutup. Bagi kurung buka SQRT lagi 1 dikurangi klik yang atas pangkat 2 kurung tutup. Enter. Maka nilainya 2,94. Sekarang masuk ke dalam T-tabel. T-tabel bagaimana? Sama dengan TINT 0,05 titik koma 34. Dari mana 34? 36 kurangi 2. Enter. Keputusan sama dengan if kurung buka klik yang 29 lebih besar dari yang bawah titik koma tanda petik valid tanda petik titik koma if lagi kurung buka klik yang atas sama dengan lebih kecil klik yang bawah tanda titik koma tanda petik tidak valid. Enter. Yes. Maka kita bisa melihat di sini nomor 1 valid. Supaya kita tidak capek beberapa kali, kita blok dulu ini yang atas harus 2 di belakang koma. Sedangkan yang bawah T hitung dan T tabel harus 3 angka di belakang koma. Ketika ini udah selesai, tugas kita ngeblok. Ngeblok itu tambahnya adalah yang agak tebal. Kalau ngegeser atau narik itu harus kanan bawah, tandanya tambah kecil. Ini ngeblok, ini memindahkan, ini menarik. Tarik sampai sini. Dilihatlah nomor 3 dan nomor 6. Nomor 3 dan nomor 6 itu tidak valid. Lanjut ke dalam reliabilitas. Klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Di sininya ganti belakangnya aja, contoh L2, relia. Maksudnya reliabilitas. Reliabilitas itu apakah membutuhkan R dan T hitung? Tentu tidak. Membutuhkannya apa? Var. Apa? Bukan var. Var item. Dan di bawahnya ada lagi var total. Berarti yang lainnya hapus aja. Blok, klik kanan, delete. Berarti ini juga delete. Jadi yang tersisa semua kolom, jumlah, dan nilai. Ditambahkan di bawahnya varian item dan varian total. Oh iya ada dihapus. Karena nomor 3, ya serang ini nomor 3 nih. Dan nomor 6 itu tidak valid. Nomor 6 nih di atas ngambilnya. Maka Bapak hapus. Sehingga yang tersisa 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Apabila kita melihat patokan dalam perhitungan statistika, tadi kita udah masuk, awalnya soalnya 9, sekarang menjadi dikurangi 2, menjadi 7. Apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti di bab 4,
harus muncul kata-kata seperti ini. Supaya ada kejelasan. Nomor awal 1 sampai 9. Nomor soal baru 1 sampai dengan 7. Karena nomor 3 dan nomor 6 itu tidak valid. Lanjut. Setelah ini selesai, kita belum mencari yang namanya reliabilitas. Reliabilitas kemarin kita membutuhkan pertama ABCD, kalau nggak salah. ABCD, kita blok, kasih garis, semuanya simpan di tengah. Lalu ABCD-nya beri warna. Lalu di sini kita membutuhkan pertama adalah jumlah item. Ada var item, ada var total, ada juga yang namanya nilai koefisien, dan yang terakhir keputusan. Kita blok dua-duanya, kasih garis, simpan semuanya di tengah. Khusus jumlah item, varian total, dan lain-lain beri warna kuning dan bold. Nilai jumlah item, karena yang validnya itu ada, yang tidak validnya ada 2, sehingga jumlah soal dikurangi yang tidak valid. Jadi jumlah itemnya ada 7. Apa jumlah var item? Var item kita cari dulu. Var item rumusnya sama dengan stdef saja ya di sini nih. Klik angka 2 sampai angka 2 lagi, enter. Harus 2 di belakang koma. Bagaimana var total? Sama dengan klik atas pangkat 2, enter. Kita blok kedua-duanya. Oh, ini 3 nih. Harus 2 ya. Kita blok kedua-duanya, di blok. Tarik ke pinggir. Sampai mana? Sampai ujung. Yang mana var item? Yang 4,2. 4,62. Yang mana yang varian total? Yang 21,34. Yang mana koefisien? Koefisien itu harus perhitungan. Nilainya ada di angka D. Kita mulai. Yang A sama dengan klik yang jumlah item dibagi kurung buka jumlah item dikurangi 1 kurung tutup, enter. Tuh, di sini nilainya lebih dari, tapi biar mempersingkat gak usah dulu dirubah dulu. Lanjut ke B. Yang B itu adalah varian item dibagi dengan varian total. Yang C sama dengan 1 dikurangi hasil dari B. Yang D sama dengan hasil A dikali hasil C, enter. Nah, sekarang baru diperbaiki. Blok semuanya harus 2 angka di belakang koma. Berapa nilai koefisiennya? Nilai koefisiennya adalah 0,91. Klik. Kita lihat dulu di internet. Nilai 0,91 apabila kalau nggak salah lihat Bapak nih di tabel itu masuknya kategori sangat baik. Biar cepat sambil menunggu internetnya ya. Di sininya berarti keputusan sangat baik. Sekali lagi melihatnya di mana? Di tabel reliabilitas. Sekarang masuk ke dalam daya pembeda dan tingkat kesukaran. Gampang, klik kanan. Ya, move or copy, move to end, create a copy, oke. Kita lihat dulu ya tabel dari reliabilitas supaya kita yakin tentang apa yang kita pelajari. Tabel reliabilitas. Tadi nilainya itu adalah 0,91.
apabila kita melihat, maka nilai 91 ini bukan sangat baik, tapi sangat tinggi, ya. Sangat tinggi. Kita lanjut, ganti di sini sangat tinggi. Setelah ini selesai, ya, kan ada contoh nih, ini udah beres nih, sangat tinggi, ini kan kopiannya ya. Nah, yang relia 2 ini kita ganti DP dan DK. DP dan TK. DP itu daya pembeda, TK itu tingkat kesukaran. Apa yang dibutuhkan? Sekali lagi, kita harus menghapus dulu semuanya. Klik kanan, delete. Terus kita blok dari 44 di sini semuanya sampai 36 sampai dengan angka 1. Ya, sekali lagi blok semuanya. Pakai sort and filter, custom sort. Ingat di my data, host headers itu harus checklistnya itu harus dihilangkan. Ya. Masuk ke mana? Lihatnya patokannya ke L. Dari mana? Nilainya itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena ada patokan di bukunya Bruce Effendi cetakan tahun 2015 halaman 79 bahwa kalau jumlah pesertanya atau jumlah mahasiswanya lebih dari 30 maka harus menggunakan 27%. Kebetulan di sini jumlah siswanya adalah 36 dikali 27% akan mendapatkan angka sama dengan klik 36-nya dikali 27. Kalau ini 9,72 dibulatkan, maka pembulatannya akan menjadi 10. Berarti kita hitung 1, 2, tarik sampai bawah. Itu ada 10 digit. Kalau Bapak membedakannya, kita blok semuanya. Kita beri warna yang lain dulu lah. Nah, ini nilai yang kita ambil kelompok atas. Dan yang bawah adalah kelompok bawah. Berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti biasa, kita beri angka 1, 2, kita tarik ke bawah. Timbul pertanyaan, Pak, ini yang masih putih nih, ada di antara yang besar dan yang kecil, yang sedangnya diapain? Dibuang saja, kita blok 15-nya sampai tinggal 30, klik kanan, delete. Untuk mempermudah para mahasiswa, maka kita akan menggunakan memindahkan angka-angka tersebut. Nah, contoh ini nih, kita pindahkan ke sebelah mana biar semuanya bisa melihat ke sebelah kanan. Jadi satu barisan nih dengan yang kelompok atas. Oke. Ini juga sama, kasih warna, kontrol. Kita kasih atasannya ya, nomor dan lain-lain. Tulis di sini pakai Match and Center. Di sebelah kiri itu atas. Sedangkan yang sebelah kanan Match and Center bawah. Setelah ini selesai, karena kita sudah bisa membedakan mana kelas atas mana kelas bawah, kita lanjut, kita blok semuanya, putihkan saja. Karena kita sudah bisa mengurutkan. Apa yang dibutuhkan? Kita blok dari bawah 16 dengan M16 hanya ada satu, yaitu jumlah. Seperti biasa, blok sampai sini, simpan semuanya di tengah, kasih garis. Ctrl C biar cepat, simpan di bawah 24, Ctrl V. Maka yang atas dan yang bawah dianggap selesai. Apa rumus jumlah? Sama dengan rumus jumlah itu sama dengan SU, yaitu sum. Klik angka 2 sampai dengan angka 2, enter.
lalu tarik sampai ke angka 5. Jadi angkanya dari 19 sampai 49. Lanjut, berapa jumlah yang kelas bawah? Sama dengan SU, sum. Klik angka 1 sampai dengan 1 lagi, enter, lalu tarik sampai ujung. Setelah ini selesai, bahan-bahan untuk menghitung daya pembeda dan tingkat kesukaran dianggap selesai. Kita masuk ke dalam perhitungan, tulis daya pembeda. Apa saja yang dibutuhkan dalam daya pembeda? Yang pertama adalah nomor soal. Yang kedua adalah SA. Yang ketiga adalah SB. Yang keempat adalah IA. Yang kelima adalah DP. Yang terakhir adalah keputusan. Nomor soal, SA, SB, IA, DP, keputusan. Seperti biasa, nomor soal, yang mana nomor soal? Yang ini nih, nomor soal itu tuh 1, 2, 4, 5, dan sampai dengan 9. Bagaimana cara memindahkannya? Blok angka 1 sampai dengan 9, Ctrl C, simpan di nomor soal, klik kanan, pakai transpose. Jadi ada tulisan 1 sampai dengan 9. Apa itu SA? SA itu adalah jumlah skor kelompok atas. Berarti dari 19 jumlahnya sampai dengan 49 mau manual mau otomatis terserah mahasiswa. Apa ingin cepat pengen otomatis. Cara otomatis adalah blok 19 sampai 49, Ctrl C, simpan di mana saja terserah mahasiswa. Bapak disimpan di sini misalnya nih. Klik kanan, pastenya paste value. Lalu Ctrl C lagi, tapi di bawahnya hasil value-nya. Simpan di SA, klik kanan, transpose. Lanjut, bagaimana SB? SB juga sama, mau manual, mau otomatis sama. Terserah mahasiswa, tapi Bapak pengennya otomatis. Caranya blok yang value dulu, Ctrl C, yang value-nya simpan di SB adalah transpose. Supaya kelihatan indah, kita blok nomor soal sampai dengan keputusan. Kita pakai garis, kita pakai warna putih dulu semuanya. Nah, baru kita perindah dulu. Oh iya, satu lagi yaitu simpan di tengah semuanya. Ketika udah beres, kita blok. Sekali lagi kita blok. Nomor soal, SA, SB, dan keputusan. Kita beri warna seperti biasa, kuning. Lanjut. Di sini ada yang namanya IA. Apa itu IA? Skor ideal. Skor ideal diambilnya dari mana? Perhatikan. Jumlah soal. Perhatikan lagi. Bobot soal di 2 nih. Bukan jumlah soal ya. Bobot soal. Tiap soal ini berbeda-beda kan. Ada yang 2, ada yang 2, ada yang 4. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, dan seterusnya. Bobot soal dikali jumlah kelas atas. Di sini jumlah kelas atasnya 10. 10 itu dari mana? Dari 36 banyaknya mahasiswa dikali 27% sama dengan 9, sekian. Kalau dibulatkan menjadi 10. Jadi 10 dikali 2. Jadi IA-nya adalah 20. Setelah ini selesai, maka kita lanjutkan. Berapa untuk nomor 2? Kebetulan karena ini 10 kelipatan 10, lihat saja di sini nih. Oh, ini 2, berarti sama 20. Lanjut, ini 4, berarti 40. Ini 3, berarti ini 30. Ini 4, berarti 40. Ini 5, berarti 50. Ininya 9, ini adalah 5, berarti 50. Seandainya jumlah kelas atasnya ada 11, maka di sini 22, 22, 44, 33, 44, dan seterusnya. Karena sulit melihat dari estetika pengerjaan ini kurang indah, yang 19 yang ini, yang di bawah kita delete dulu ya. Oke, kita delete, hilang.
Sekali lagi nomor soal udah ada, SA, SB, IA, sekarang DP. Rumus DP, di sini kita lihat dulu rumus daya pembeda. Rumus daya pembeda. Rumus itu bermacam-macam, ya. Nah, Bapak menggunakannya yang mana? Bapak menggunakan yang ini nih, ada nih. DP JBA dikurangi JBB dibagi SA. Mungkin ini I. Apa namanya? Ini adalah SA dikurangi SB dibagi IA. Kita mulai. DP sama dengan kurung buka SA dikurangi SB kurung tutup dibagi IA. IA itu karena kehalangan rumus, biar tidak salah ya udah. Ini kan ada di ya. Di sininya sebelah kirinya 20 ya udah. 20 enter. Maka nilainya 0,35. Kita sekali lagi tarik ke bawah. Karena ini ada yang lebih dari 2 di belakang koma, maka kita pakai increase atau decrease, yang penting komanya hilang, yaitu 2 di belakang koma. Sekarang keputusan. Kita lihat lagi di internet. Tabel daya pembeda. Tabel daya pembeda itu bermacam-macam. Ya, tetapi untuk bukunya di Sundayana, patokannya ini, rendah sekali, rendah, sedang, tinggi, tinggi sekali. Ada yang patokannya jelek, terus sangat jelek, cukup, baik, sangat baik. Tetapi intinya adalah sama. Maksud sama di sini hanya perkataan atau tulisannya aja yang berbeda. Kita gunakan cara Bapak yang ada di bukunya Sundayana. Sekali lagi, lebih konsentrasi lagi ya para mahasiswa. Sama dengan, kalau mau otomatis, kalau mau manual terserah. Kalau manual lihat aja angka 0,35 itu ada di kategori mana misalnya. Kalau lihat ke sini 35 itu ada di rendah, ada di sedang, ya udah sedang aja. Bisa sedang, bisa cukup, ini. Ya, kalau Bapak di sini kata-katanya adalah cukup. Sekali lagi perhatikan caranya, sama dengan if. Ya, if klik yang ini, ingat ya, DP 0,35 itu nilainya itu F20. Kita perbesar dulu ya, takutnya ada yang kurang konsentrasi. Biar semuanya bisa ya. Sama dengan if klik angka 0,35 sama dengan 0, titik koma, tanda petik, sangat jelek. Tanda petik lagi, titik koma, if lagi, kurung buka. Karena ini kehalang sama rumus, maka udah aja ada tulisan F20 ya udah F20 lebih kecil 0,21 titik koma, tanda petik jelek. Tanda petik lagi, titik koma, if lagi, kurung buka. Klik lagi, tulisannya adalah F20 lebih kecil 0,41 titik koma, tanda petik cukup, tanda petik, titik koma, if lagi, kurung buka, F20 lagi, lebih kecil 0,71 titik koma, tanda petik baik, tanda petik titik koma,
tanda petik sangat baik, tanda petik lagi, kurung tutup, harus 5 kali. Sebelum di enter, perhatikan. Ini 0,21, ini 0,42. Bapak salah ya. Harusnya 0,41. Di sini 0,71. Jadi belakangnya harus angka 1. Barulah enter. Yes. Maka tulisannya bakal cukup. Ketika udah selesai, tinggal tarik ke bawah. Maka tulisannya cukup, baik, sangat baik. Kita masuk ke tataran atau pembahasan berikutnya, yaitu tentang tingkat kesukaran. Tulis lagi di sininya tingkat kesukaran. Seperti biasa, kita blok karena komposisinya hampir sama, kita Ctrl C, simpan di sini, Ctrl V saja. Tetapi kalau TK itu membutuhkan yang namanya IB. Apa buktinya? Tuh, di sini kelihatan. Di internet ada. Yaitu tabel tentang daya pembeda lah. Nah ini nih. JBA dikurangi JBB dikali 2 IA dan IB. Ini ada nih ya nih. IA tambah IB. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya di daya pembeda semuanya masuk. Tetapi di sini tulisan ada IB. Perbedaannya. DP-nya ganti dengan TK. Ini keputusannya. Sekali lagi kita delete bareng-bareng. Ya. Kita rapikan dulu lah. Nomor soal, keputusan. Kita pakai garis. Terus simpan semuanya di tengah. Nah, baru TK dan keputusannya kita delete. Kita fokus sekarang ke tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran, di sini kan ada yang belum dikasih garis. Ya, bagaimana angkanya? Sama dengan klik angka 20 saja. Udah gitu, tarik ke bawah. Jadi IA dan IB itu satu satuan. Satu atau hampir adalah sama. Sekarang masuk ke dalam TK. Apa TK rumusnya? Sama dengan kurung buka, klik SA, ditambah SB, kurung tutup, dibagi, kurung buka, IA, ditambah IB. Karena IB tertutup, ya udah jelas. S, tuh ada di S. S20, kurung tutup, enter. Lalu di sini tarik ke bawah. Dapatlah nilai seperti ini. Apa keputusannya? Keputusannya sebenarnya sangat gampang. Caranya modalkan, perhatikan, klik 2 kali. Ya, blok semua rumus. Ctrl C, enter. Ctrl C, enter. Setelah ini selesai, kita kembali lagi ke sini, ke keputusan. Klik 2 kali, Ctrl V, enter. Biar yakin, oh berarti udah masuk nih. Tetapi patokannya bukan ini. Ada angka-angka yang dirubah. Perhatikan, klik 2 kali. Karena TK ini ada di huruf T, tuh, bukan TK ini ya, kebetulan ada di huruf T di tingkatan atas, berarti T-nya adalah T20. Nah, nilai ayat di sini T yang ada di sini T20. Kita ganti F20 itu dengan angka-angka T. Semuanya yang F ganti dengan T. Nah, setelah ini selesai, maka angka-angkanya yang sekarang kita rubah. Ya, yang kita rubah. Ini tetap 0. Yang kedua ini ganti menjadi 31. Yang 21 itu jadi 31. Yang ini jadi 71. Yang bawah menjadi 1. Ingat ya, 0, 0,31, 0,71, dan 1.
Lanjut lagi. Yang diganti selanjutnya adalah yang tulisan sangat jelek. Sangat jelek diganti dengan sangat sukar. Yang jelek, yang kedua, ganti dengan sukar. Yang cukup kita ganti dengan sedang. Karena tingkat kesukaran itu sukar, mudah, sedang. Nggak ada yang cukup. Sedang. Tepatnya. Yang baik kita ganti dengan kata-kata mudah. Yang sangat baik kita ganti dengan sangat mudah. Jadi rumusnya seperti ini, hanya diganti sedikit-sedikit, baru enter. Setelah ini selesai, maka kita tarik ke bawah. Setelah kita lihat, apabila susunan dari angka awal, Bapak membuat soal itu yang pertama mudah, yang kedua sedang, yang ketiga sukar. Bobotnya yang mudah itu adalah bobotnya adalah 2, yang sedang 4, yang sukar 6. Ini bobot ya. Tetapi membuat soalnya yang mudah itu tadi itu ini soalnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain dan sampai dengan angka 7, Bapak membuat 4. Sedangkan yang sukar Bapak membuat 2. Sehingga soal totalnya ada 9. Tetapi sudah melalui yang namanya soal validitas, ada soal yang tidak valid, yaitu nomor 3. Nomor 3 kebetulan ada di kategori mudah. Berarti soal yang ini 2 menjadi mudah. Ya, yang sedang itu nomor 6. Nomor 6 itu ada di sedang. Berarti yang sedang jadi 3. Itu dari 4 itu. Yang sukar dua-duanya masuk. Jadi 7. Yang validnya. Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apabila kita melihat kata Bapak nih, nomor 1, prediksi Bapak, soal mudah. Kebetulan, benar. Mudah. Kebetulan ini mah. Nomor 456 itu seharusnya sedang. Kan 3 angka ya. Berarti ini tepat, ini tepat, ini tepat. Berarti yang nomor ini meleset Bapak itu. Tapi nggak apa-apa. Bagaimana Pak tentang penilaiannya? Penilaiannya ikuti apa yang ada di instruksi hitungan statistika. Yang terakhir, ini kan sukar, dua-duanya sukar, kok jadi sedang? Ini juga sama meleset. Berarti soal yang Bapak buat itu sebenarnya tidak ada kata-kata sukar. Timbul pertanyaan, Pak, jadi kalau seandainya setelah dihitung ini semuanya tidak ada yang sukar, apakah soal saya salah? Tidak. Karena pas awal berangkat, para mahasiswa ada soal mudah, sedang, dan sukar. Adapun di tengah perjalanan ada perubahan, semuanya mau mudah, semuanya mau sedang, semuanya mau sukar, itu di luar kehendak kita. Jadi, apa pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap bobot nilai. Yang awalnya bobot nilai nomor 5 itu adalah 3. Nomor 5 itu kalau lihat di soal menjadi nomor 4 nih. Lihat nih, nomor 4 ya. Nomor 5 itu menjadi nomor 4. Sehingga kita lihat bobot soal nomor 4. Yang awalnya bobotnya harus 3 poin, karena dia berubah menjadi, statusnya berubah menjadi mudah, maka paling maksimal Bapak akan memberikan nilai 2. Tuh. Nomor 4 di sini setelah dirubah itu menjadi angka 2. Dari mana 2? Bisa jadi diketahui yang awalnya bobotnya 1 menjadi setengah. Pokoknya kata Bapak jangan melebihi kategori yang sudah ditentukan. Nah, setelah ini selesai, maka para mahasiswa
harus menyusun apa yang dikerjakan seperti ini, rekapitulasi perhitungan dari pembeda, rekapitulasi tingkat kesukaran. Jadi sekali lagi, awal-awal siapa yang menentukan mudah sedang sukar? Kita. Tetapi setelah dihitung tingkat kesukarannya, maka yang menentukan bukan kita, tetapi perhitungan dalam statistika. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang perhitungan dari pembeda tingkat kesukaran yang jumlah audiensinya lebih dari 30. Setelah ini, pada pertemuan ke-6 akan Bapak bahas jika jumlah siswanya kurang dari 30. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.